Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita menyembah Dia dan menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Khususnya hari ini kita akan datang menyembah Tuhan. Penyembahan adalah satu jalan bagi kita menghampiri Tuhan, dan penyembahan adalah gereja menghadap Tuhan dan untuk masuk dalam hidup yang kekal. Ester untuk meningkatkan hidupnya dari kehidupan rakyat biasa dan untuk masuk di dalam kerajaan Raja Ahasverus. Dia harus bisa menampilkan diri dengan menyenangkan bagi raja, dan saat itulah Ester berubah hidup dari kehidupan rakyat biasa menjadi bagian dari kerajaan ataupun untuk tinggal di istana. Ini juga menunjuk bagaimana nanti gereja untuk masuk dalam kerajaan Tuhan, bahkan untuk sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Di dalam hari kedatangan Tuhan, kita harus bisa menampilkan diri dengan menyenangkan Tuhan. Sama seperti Ester diangkat untuk menjadi ratu, dan setelah itu dia tidak lagi sebagai masyarakat biasa, tapi dia adalah permaisuri dan untuk terus tinggal di istana. Saudara-saudaraku, itu juga adalah bagaimana umat Tuhan, gereja, berpenampilan pada hari kedatangan Tuhan untuk diangkat oleh Tuhan. Dan saat itu kita tidak lagi manusia duniawi, manusia biasa, tapi kita akan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Kita sudah menjadi penghuni surga. Ini, saudara-saudaraku, harus kita perhatikan. Saya mau mengajak kita untuk kita bisa menjadi penyembah yang benar. Karena di dalam penyembahan yang benar, saat itu kita akan menjadi penghuni kerajaan surga secara sudah ditetapkan, sudah diangkat. Dan untuk itulah kita akan terus-menerus
menyenangkan Tuhan lewat satu cara penyembahan yang terus menerus kepada Tuhan. Dalam Ester pasal yang kedua, mulai ayat 13 saya baca. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik, yang tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak mengkehendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan di atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester dan Baginda memerintahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Saudara-saudaraku, apa yang saya bacakan ini adalah supaya jelas bagaimana pengangkatan Ester, dan selanjutnya dia tinggal di istana, bahkan menjadi permaisuri. Di dalam doa penyembahan yang benar itu nanti kita sampai benar-benar menghadap Tuhan dalam penyembahan di surga. Jadi mulai dari bumi ini kita menghadap Tuhan, tapi suasana kita sama dengan hidup Ester. Dia dua bagian. Dia sebagai masyarakat dalam kerajaan Ahasveros, ini yang pertama. Tetapi satu keistimewaan dalam pergumulan Ester, dia menjadi permaisuri menghadap Raja Ahasveros, dan dia terus bersama-sama berada di kerajaan Raja Ahasveros. Inilah saudara-saudaraku yang kita akan gumuli
bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi penyembahan itu ada sangat lebih tinggi, melebihi dari kita mendapat berkat karena kita mohon sesuatu. Itu adalah berkat yang terbatas. Tapi kepada permaisuri, dia mendapat semuanya, dan berkat bagi dia tidak terbatas. Begitulah penyembahan kita ini menampilkan diri sebagai endingnya nanti adalah penampilan. Pada hari kedatangan Yesus, penampilan untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan kemuliaan. Pada saat itu gereja, kiranya kita boleh ada di dalamnya, dia mendapat pengangkatan dan dia ditetapkan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, dan setiap saat kita akan berpenampilan, dan penampilan itu hanya dengan kita menyembah Tuhan di surga kekal selama-lamanya. Jadi kita bisa melihat banyak hal yang tertinggi dalam penyembahan itu. Permohonan apapun semua, walaupun permohonan itu selalu dikabulkan, seandainya selalu dikabulkan, tapi kalau sudah di surga tidak ada lagi permohonan. Tidak ada yang kita akan pohonkan lagi. Orang kalau sudah sempat masuk di surga itu sudah ditetapkan. Apapun keberadaannya itu sudah ditetapkan. Apapun posisinya itu sudah ditetapkan. Tetapi kalau penyembahan itu akan terus menjadikan persembahan bagi Tuhan. Mulai kita ada di bumi ini menyembah di dalam roh dan kebenaran, sampai dalam hidup yang kekal di kerajaan kekekalan, menyembah Tuhan secara kekal selama-lamanya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, penyembahan itu adalah satu pergumulan yang sangat besar. Bagaimana pergumulan? Sama dengan Esther, 6 bulan dia hanya dengan wangi-wangian, dan 6 bulan lagi hanya dengan bagaimana dengan minyak mur. Ini kalau kita boleh memperhatikan ayat 12, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, itu setahun. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan.
Jadi saudara-saudaraku, ini untuk kita sekarang sampai tidak ada lagi kedagingan kita. Itu sebabnya tadi kita menyanyi Kaulah segalanya. Itu dalam arti yang sesungguhnya tidak lagi untuk perkara keinginan kita, tidak lagi untuk perkara kedagingan kita, tidak lagi untuk perkara kebutuhan kita. Sering sekali maka Rasul Paulus mengeluh, siapakah yang bisa membebaskan saya dari tubuh maut ini? Itu sebabnya bagaikan Ester itu 6 bulan dalam segala wangi-wangian dan 6 bulan lagi murung. Dan kalau kita lihat lagi 6 bulan lagi memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Jadi luar biasa saudaraku, penampilan kita di dalam doa penyembahan itu, penampilan itu luar biasa. Kalau orang berdoa, siapapun bisa berdoa. Orang kalau kejepit bisa berdoa, apapun keberadaannya. Belum mempersiapkan sesuatu apapun. Apalagi kalau kita lihat persiapan Ester, dia 6 bulan dalam segala wangi-wangian, 6 bulan memakai minyak mur, dan kita lihat lagi 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Ini menunjukkan semua dalam hidup kita hanya menyenangkan Tuhan. Jadi seperti kita nyanyi tadi, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku itu pergumulan hanya menyenangkan Tuhan. Dan itu pergumulan kita meninggalkan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita sudah bagaikan keluar hanya rasa wangi bagi Tuhan. Tidak ada lagi kedagingan, tidak lagi ada kuasa dosa, dan tidak ada lagi yang membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah saudara-saudaraku, bagaimana pergumulan kita dalam doa dan penyembahan ini. Dan kalau itu semakin kita mengerti, maka nanti kita akan lihat, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa dalam penyembahan itu ada hal yang sangat tinggi. Dan itulah memang sangat berat. Jadi kalau orang menyembah itu mudah sekali tanpa pergumulan, bisa-bisa nanti adalah penyembahan yang kosong. Jadi kalau Ester dalam penampilannya kepada Raja Ahasveros sudah berbulan-bulan
menjadikan dirinya sangat indah dan tidak ada lagi bau yang tidak menyenangkan. Semua ini boleh terjadi kalau kita ada penyerahan Tuhan segalanya. Itu sebabnya kalau boleh menyanyi engkaulah segalanya, itu bukan suatu hal yang mudah, saudaraku. Menyanyikannya bisa mudah, tapi dalam prakteknya itu kita harus seperti Esther itu, tidak ada lagi bau kedagingan, tidak ada lagi bau keduniawian, apalagi tidak ada lagi bau dosa-dosa. Semua itu sudah dicuci bersih, sehingga selanjutnya adalah berendam dengan wangi-wangian. Sebabnya baru menghadap Raja Ahasveros sudah begitu, saudaraku. Itu baru raja di dunia. Tetapi kita adalah menghadap Raja Surga. Pada kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang, inilah yang kita hadapi. Dan kita akan hadapi itu dengan doa dan penyembahan kita. Jadi saudara-saudaraku, keberadaan Esther itu sudah berganti di dalam suasana tadinya sebagai rakyat, tapi selanjutnya bukan lagi sebagai rakyat, berganti lagi sebagai tempat, tidak lagi di tempat masyarakat, tapi sudah di tempat yang disediakan oleh kerajaan.